sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Namun sebelumnya Kakak Indah minta semua tepuk Yesus. Ayo 1, 2, 3 tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, kita akan memulai ibadah. Kita angkat satu nyanyian. Minta Tuhan pimpin. Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu dari permulaan sampai penghabisan. Kita ulang pujian. Minta Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu dari permulaan sampai penghabisan. Kafani bawa kita dalam doa pembuka. Nah, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, kesehatan yang Tuhan masih berikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk ingin beribadah di sekolah minggu kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Iblis heran coba mengganggu saat anak-Mu, oh Tuhan, beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami cabut dan perintahkan Kau kedua. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap beribadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya masih semangat? Masih. Oke, kita akan nyanyikan Love Jesus is About. Yesus lahir ke dunia, ku bahagia Dia menghapus dosaku. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia, ku bahagia Dia mengasihiku. Love, love, Jesus is about. Love, love, Jesus is about. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Jesus is about. Love, love, Jesus is about. Love, love, L-O-V-E. Kita ulang aja lagi. Bahagia Yesus lahir ke dunia, ku bahagia Dia menghapus dosaku. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia, ku bahagia Dia mengasihiku. Ayo semuanya. Love, love, Jesus is about. Love, love, Jesus is about. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Jesus is about. Love, love, Jesus is about. Love, love, L-O-V-E. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan lagi satu pujian, yaitu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulang lagi aja ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, setelah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian, berilah pada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Oh, suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Dan Kakak Indah bawa kita dalam doa persembahan. Baik adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan kami. Tuhan tolong, suci kuduskan persembahan kami. Berkati Tuhan pendidikan kami, juga kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan bawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan adik-adik simpan dulu, nanti bawa serahkan sama orang tua, dan hari Minggu bawa ke gereja dan serahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Kita angkat pujian untuk membawa persembahan. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, mari berilah sekarang. Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya berdiri, kita angkat pujian. Jadikan aku terangmu Tuhan. Ya, Aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan.
silakan semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memuji-muji Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, jadikan kami tenang dan buat kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Cerita hari ini berjudul Jose menyelamatkan seseorang. Cerita ini mengenai anak yang bernama Jose Quinta, seorang anak Meksiko yang mengasihi Tuhan. Bapak pendeta di daerahnya bernama Tuan Bob yang telah bercerita kepada Jose tentang Tuhan Yesus dan tentang kasih Tuhan yang besar. Dan dengan senang hati Jose menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Cerita ini dimulai pada suatu hari, pagi-pagi sekali sebelum orang-orang berangkat ke pekerjaannya masing-masing. Ada seorang laki-laki berlari-lari di jalan menuju ke rumah Jose yang kecil itu. Nafasnya terengah-engah. Ia datang untuk menyampaikan suatu kabar yang menyusahkan hati Jose. Dia berkata, "Bapak pendeta, Pak Bob sedang dalam bahaya." Bapak pendeta tergelincir dan jatuh dari sebuah bukit dan kepalanya terbentur pada batu-batu yang tajam. Selama beberapa jam lamanya dia terlentang di bawah terik matahari sebelum ada orang yang melihatnya dan memanggil istrinya untuk membawa Bapak pendeta ke rumah sakit. Tetapi sekarang dia memerlukan tambahan darah dengan golongan darah tertentu. Darah istrinya tidak cocok. Istrinya menyuruh saya memberitahukan kepada orang-orang bahwa Bapak pendeta harus disumbangkan darah. Kalau tidak, Bapak pendeta akan mati dan tidak bisa melanjutkan pelayanannya. Pesuruh itu menyambung lagi, "Darah saya sendiri tidak cocok dengan darah Bapak pendeta." Jose melihat kepada orang tuanya yang saling memandang. Sebenarnya mereka ingin pergi ke rumah sakit, tetapi mereka harus bekerja supaya keluarganya dapat makan. Pada saat itu juga Jose sadar akan apa yang harus dilakukannya. Dia harus pergi kepada Bapak pendeta itu. Bukankah Bapak pendeta yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus yang memberi pengampunan dosa dan hidup yang kekal? Sekarang tiba giliran Jose untuk menolong Bapak pendeta. Waktu Jose berkata bahwa ia bersedia pergi, pesuruh itu tampak sangat terhibur. Demikian juga dengan kedua orang tua Jose. "Baiklah," kata orang tua Jose, "Tuhan akan melindungimu." Ayah Jose berkata kepada Jose, "Pinjamlah keledai Pak Hernandez. Kamu dapat mengenaiki keledai itu sampai ke kota." Setelah orang tua Jose pergi, Jose berpikir, kalau dia meminjam keledai tersebut, siapakah yang akan mengembalikan keledai tersebut kepada Pak Hernandez, sementara Pak Hernandez membutuhkan keledai itu untuk pergi ke pasar. Dan Jose mengambil keputusan bahwa dia akan berjalan kaki sampai ke kota. Akhirnya Jose memutuskan untuk berjalan kaki saja. Dengan bergegas-gegas, Jose menelusuri jalan yang penuh dengan debu, secepat kakinya membawanya. Tetapi makin siang, kaki Jose semakin penat. Dan di hadapannya jalan seakan jauh sekali untuk sampai ke kota. Maka ia pun memperlambat jalannya. Rasa khawatir, rasa takut terlambat menolong Bapak pendeta mulai ada di pikiran Jose. Dari kejauhan, Jose mulai melihat dengan samar-samar bangunan-bangunan tinggi yang ada di kota. Jantungnya berdebar keras sekali ketika ia menanyakan retak rumah sakit kepada seorang laki-laki yang wajahnya kelihatan ramah. Dan di bagian akhir perjalanan yang ditempuh dengan berlari lagi, "Oh, semoga tidak akan terlambat." Sesampainya di rumah sakit, ia mencari ruangan Bapak pendeta. Dan setelah dia mendapatkannya, dia mengetuk ruangan tersebut. Pintu dibuka dan seorang dokter dari Amerika berpakaian seragam biru muda berdiri di hadapan Jose. Jose belum dapat berbicara karena napasnya masih terengah-engah. "Ada apa?" tanya dokter itu. Saya Jose Quinta," katanya dengan suara terputus-putus.
"Ada perlu apa?" tanya dokter itu. "Katakan cepat nak, aku sangat sibuk." Karena takutnya, kerongkongan Jose serasa tersumbat. "Saya mendengar Bapak Pendeta dari gereja kami akan sembuh jika mendapat tambahan darah. Saya datang untuk memberikan darah saya kepada Bapak Pendeta." Dokter Amerika itu menunjukkan rasa heran. "Tetapi kamu masih terlalu muda," katanya. "Saya minta untuk mencarikan orang dewasa." "Umur saya hampir 14 tahun, dokter. Kami memerlukan darah yang sama jenisnya dengan darah Tuhan Bapak Pendeta." "Mungkin darah saya sama dengan Bapak Pendeta, karena kami mengasihi Tuhan Yesus yang sama." Dokter Amerika itu tersenyum. "Mungkin darahmu akan menyelamatkan hidupnya," kata dokter itu sambil berpikir. "Belum ada orang yang mau menyumbangkan darahnya. Mari masuk, Jose." Setelah mereka berada di dalam, dokter itu berkata, "Sebelum saya melakukan sesuatu, Jose, kamu harus mandi dulu." Jose berkata, "Untuk kepentingan Bapak Pendeta, saya tidak keberatan." Jose belum pernah mandi di dalam rumah seperti yang ada di rumah sakit. Jose bingung ketika ia melihat air yang ada dalam kamar mandi menyembur dari pancuran di dinding seperti air terjun pada waktu hujan lebat. Bedanya, air dalam kamar mandi itu lebih hangat. Dokter itu menyuruh Jose menggosok badannya dengan memakai lebih banyak sabun yang diperlukan untuk mandi beberapa kali. Setelah Jose selesai mandi, kemudian dokter Amerika itu mengambil sebuah jarum yang tajam, dan mengambil darah dari lengan Jose. Lalu ia pergi meninggalkan Jose seorang diri di dalam sebuah kamar. Jose melihat di atas meja di sudut ruangan ada Alkitab milik Bapak Pendeta. Jose senang sekali melihat Alkitab itu. Ia membukanya dan mencari tempat di mana ada tertulis ayat yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Pendeta telah mengajarkan ayat itu kepada Jose. Pada keesokan harinya, Jose membuka matanya dan melihat ke sekelilingnya. Dia berbaring di tempat tidur di sebuah kamar. Tirai-tirai jendela tertutup semua sehingga kamar itu agak gelap. Suasananya sunyi, tak ada suara sedikit pun. Seketika lamanya Jose tidak dapat mengingat apa-apa. Tetapi lama-kelamaan dia mulai sadar. Dia mulai bertanya, di manakah dia sekarang? Ia tahu bahwa ruangan yang sepi dan sunyi itu pasti bukan surga, seperti yang pernah diceritakan Bapak Pendeta. Mungkinkah tempat ini merupakan kamar tunggu untuk mereka yang akan berangkat ke surga? Jose menutup matanya. Dia merasa terlalu capai untuk memikirkan jawabannya. Kemudian ia mendengar pintu dibuka dan seseorang masuk. Jose membuka matanya dan melihat dokter Amerika itu berdiri di hadapannya. Dokter itu meletakkan tangannya yang lembut di kepala Jose. "Jose, kamu sudah bangun?" tanyanya. "Sudah," jawab Jose. Suaranya yang keluar bagaikan bisikan saja. "Saya sudah bangun, tetapi apa sebabnya dokter ada di sini?" "Saya sedang merawat Bapak Pendeta, dan kamu juga. Kamu rasa bagaimana, Jose?" Kini taulah Jose bahwa ia tidak berada di surga atau di kamar tunggu untuk ke surga, karena penghuni surga tentu tidak memerlukan dokter. Bapak Pendeta pernah mengajarnya dari Alkitab bahwa di surga tidak ada kesakitan. Kalau begitu,
maka akan ada satu jawaban saja. Sudahkah dokter mengambil darah saya untuk Bapak Pendeta? Kapankah dokter mau mengambilnya? Aku sudah mengambilnya, Jose. Darahmu memang sejenis dengan darah Bapak Pendeta. Dan sekarang Bapak Pendeta sudah lebih baik. Bapak Pendeta akan sembuh. Itu karena kamu. Jose masih belum mengerti. Tetapi mengapa saya masih ada di sini? Tanyanya dengan agak bingung. Jika dokter telah mengambil darah saya. Sekarang giliran dokter Amerika itu yang bingung. Saya hanya mengambil sebanyak 1/2 liter saja, Jose. Dan tiba-tiba dengan terheran-heran dokter itu memandang anak yang sedang berbaring itu sambil bertanya, Kau sangka? Kau akan mati waktu aku mengambil darahmu, Jose? Jose menganggukkan kepalanya. Saya lakukan itu untuk dia, untuk Bapak Pendeta. Bangsaku sangat memerlukan Bapak Pendeta, Pak Dokter. Dokter itu terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, Kau sudah sembuh sekarang, Jose. Aku membuatmu tidur hanya sebab tubuhmu lemah, oleh karena kehilangan banyak darah, dan kau tidak sadar kemarin. Tetapi setelah kau tidur sepanjang malam, sekarang kau sudah sembuh seperti biasa lagi. Jose tersenyum. Sekarang mengertilah Jose bahwa sejak ia berangkat, orang tuanya pasti telah tahu bahwa Jose tidak akan mati, bahwa dokter itu tidak bermaksud mengambil semua darahnya untuk Bapak Pendeta. Tetapi apakah sebabnya kau mau berbuat demikian, Jose, kalau kau pikir kau akan mati? Tanya dokter itu sambil menatap Jose. Saya melakukan ini karena bangsaku. Mereka ingin agar Bapak Pendeta itu sembuh, supaya dapat menceritakan lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus, Pak Dokter. Tuhan Yesus telah memberikan darahnya untuk saya. Dia telah mati supaya saya dapat hidup. Pak Pendeta pernah berkata demikian. Dokter Amerika itu berlutut dan menundukkan kepalanya. Suaranya agak terharu. Bapak Pendeta pernah menceritakan kepadaku tentang mujizat yang dikerjakan Tuhan dalam hati manusia, Jose. Aku memerlukan iman seperti kamu. Ajarlah aku bagaimana caranya aku dapat memberi sebagaimana kamu rela memberi. Ajarlah aku untuk mengasihi dengan kasih yang sedemikian besar seperti kamu. Jose lalu memegang tangan dokter yang sedang tunduk itu. Itu tidak begitu sukar. Jose berkata, dokter hanya perlu membaca Alkitab supaya tahu bagaimana caranya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dokter. Karena Tuhan Yesus telah mati karena dokter dan saya. Dia telah berkata, kalau dokter percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengambil tempat dokter di kayu salib, maka dokter dapat bebas dari dosa. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kita di kayu salib untuk mengambil dosa kita. Dokter itu mengangkat kepalanya dan kemudian dengan perlahan-perlahan mengangguk. Benar, Jose, katanya. Sekarang saya sudah mengerti. Saya tidak akan bersifat acuh tak acuh, tidak peduli lagi. Terima kasih, Jose, atas pertolonganmu, bukan saja kepada Bapak Pendeta, tetapi kepada saya juga. Sekarang saya juga menjadi milik Tuhan Yesus. Oh, betapa indahnya. Sekarang kamu boleh bangun, Jose.
dan marilah kita pergi makan pagi bersama. Jose melompat dari tempat tidurnya, dia merasa sehat, kuat, dan senang. Setelah selesai makan, Jose pulang. Sebentar lagi Jose akan menceritakan kepada orang-orang di kampungnya berita yang baik tentang bagaimana dia menolong Bapak Pendeta dengan darahnya sehingga Bapak Pendeta dapat sembuh, dan dokter yang baik itu sekarang menjadi anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian tadi cerita tentang Jose. Bagaimana Jose yang rela berkorban untuk menolong Bapak Pendeta. Nah, sekarang kita mau berdoa singkat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan tolong biar Tuhan kami memiliki hati seperti Tuhan Yesus, dan juga seperti Jose yang Tuhan rela berkorban, Tuhan rela memberi untuk sesama kami, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kembali kita berlutut, semua adik-adik berlutut yang baik. Kita berlutut yang baik, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan tolong mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini Tuhan kami akan menyembah-Mu. Biar Tuhan kami dapat sungguh-sungguh saat kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami akan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya tetap, ya semuanya berlutut, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya adik-adik, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik semua haleluya, 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 haleluya. Amin. Ya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya angkat tangannya sebelah kanan. Kita angkat itu pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya adik-adik, sekarang duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami Tuhan telah beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan
seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau melindungi mereka, menyertai mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggumu. Bahkan Tuhan jauhkan daripada segala sesuatu yang berbahaya, bahkan dari virus corona sekalipun Kau jauhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka terang-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga mereka. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.